Amputasi adalah hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, lengan, atau tungkai. Amputasi bisa terjadi akibat kecelakaan atau prosedur pemotongan bagian tubuh tertentu untuk mengatasi suatu kondisi atau penyakit. Amputasi ini akibatnya terjadi karena cedera bisa terjadi secara parsial atau total. Amputasi parsial berarti masih ada sebagian atau beberapa jaringan lunak yang tersambung sehingga bagian tubuh penderita tidak terputus sepenuhnya. Sedangkan pada amputasi total, yaitu organ tubuh penderita terputus seluruhnya. Etiologi atau penyebab amputasi ialah munculnya gangren atau jaringan kulit mati. Infeksi yang parah tidak kunjung membaik meski sudah ditangani, contohnya luka pada pengidap diabetes yang sulit disembuhkan. Terus ditemukan kanker pada bagian tubuh tersebut, misalnya radang tulang atau jaringan otot. Rasa sakit yang tidak tertahankan yang terus berlangsung dan cacat parah sehingga tidak dapat berfungsi. Cedera berat, misalnya luka bakar yang parah, luka karena atau luka akibat gigitan hewan. Untuk patologinya, perubahan patologi merupakan pendorong dilakukan amputasi. Ada beberapa indikasi antara lain. Yang pertama yaitu akibat adanya trauma ulang seperti fraktur yang diikuti jaringan nekrosis dan menimbulkan pembusukan. Yang kedua yaitu ada infeksi tulang, lalu ada kanker atau tumor tulang. Yang keempat ada gangguan sirkulasi darah seperti Brugg disease dan gangrene. Dan yang terakhir ada genital amputatum atau perbaikan fungsi tubuh agar dapat berguna untuk ambulansi dan beraktivitas. Berikut ini adalah jenis-jenis amputasi tubuh bagian atas, yaitu ada amputasi sebagian tangan mencakup ujung jari hingga seluruh bagian jari. Ibu jari adalah yang paling sering diambil dan bisa mengakibatkan kesulitan menggenggam serta menggunakan atau mengambil objek. Jika jari lain yang diamputasi, tangan masih bisa menggenggam tapi dengan presisi yang menurun. Selanjutnya ada amputasi metakarpal, yaitu pemotongan seluruh bagian tangan namun pergelangan masih dipertahankan. Selanjutnya ada disartikulasi pergelangan tangan, yaitu pemotongan seluruh tangan dan sendi pergelangan. Selanjutnya ada amputasi bawah siku atau transradial, yaitu pengambilan lengan hingga bawah siku. Selanjutnya disartikulasi siku atau amputasi lengan sampai bagian siku. Selanjutnya amputasi atas siku atau transhumeral, yaitu pemotongan lengan hingga batas atas siku. Selanjutnya ada amputasi lengan dan disartikulasi bahu, pemotongan seluruh bagian lengan termasuk tulang belikat dan selangka pada bahu. Berikut ini merupakan jenis amputasi bagian tubuh bagian bawah. Yang pertama ada amputasi sebagian kaki, biasanya pengembalian atau pemotongan satu kaki atau beberapa jari kaki. Amputasi jenis ini akan mempengaruhi cara berjalan pasien dan juga keseimbangannya. Dan yang kedua ada disartikulasi pergelangan kaki, yaitu pemotongan kaki sebatas mata kaki sehingga pasien masih bisa berjalan dan beraktivitas tanpa bantuan prostesis atau kaki palsu. Selanjutnya ada amputasi bagian lutut transtibial, yaitu pemotongan kaki di bawah lutut yang masih mempertahankan fungsi sendi lutut. Yang selanjutnya ada amputasi lutut, yaitu pemotongan kaki bagian bawah dan sendi lutut bagian kaki yang tersisa masih bisa menahan beban tubuh karena seluruh tulang paha masih dipertahankan. Selanjutnya ada amputasi atas lutut atau transfemoral, yaitu pemotongan kaki di atas sendi lutut. Selanjutnya ada disartikulasi panggul, yaitu pemotongan seluruh bagian kaki termasuk tulang paha. Variasi dari amputasi jenis ini masih menyisakan tulang paha bagian atas dan juga sendi panggul agar posisi duduk masih terasa nyaman. Selanjutnya ada amputasi kongenital, yaitu selain dua jenis amputasi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu amputasi tubuh bagian atas dan juga amputasi tubuh bagian bawah. Ada juga yang disebut amputasi kongenital, yaitu hilangnya sebagian atau seluruh lengan atau kaki akibat bawaan yang sudah terjadi sejak lahir. Perkenalkan, nama saya Stella Rasmudani Dias. Di sini saya fisioterapis kakak ya. Iya, Kak. Oke, untuk yang pertama saya boleh tanya-tanya ya kak. Ya, silakan. Namanya siapa nih? Tessa, Umurnya?
19 tahun. 19 tahun. Statusnya apa nih? Mahasiswa Kak. Mahasiswa. Kalau boleh tahu yang kakak rasakan sekarang apa ya? Yang saya rasakan itu kan kemarin saya habis operasi. Itu tuh di bagian mohon maaf ya Kak, pantat itu tuh kayak ketarik gitu, kayak nggak bisa digerakin Kak. Itu tuh udah lama salah satunya atau operasinya kapan ya kalau boleh tahu? Seminggu yang lalu. Oh, seminggu yang lalu. Ya habis operasi gitu ngerasainnya. Sebelum operasi apakah kakak ngerasain seperti itu? Enggak. Oh, enggak. Kan waktu itu kecelakaan. Kecelakaan ya kak. Baik. Untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut ya kak. Ya. Karena saya lakukan pemeriksaan tensi ya kak, tekanan darah. Ya. Untuk tekanan darah kakak 120/90 ya kak. Ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya ada pemeriksaan suhu. Ini diletakkan di ketiak kakak ya, masih belum. Untuk termometernya 36,5 ya kak. Selanjutnya ada pemeriksaan denyut nadi. Saya pinjam ya kak, 3 jari ya. Nah, untuk denyut nadinya 88 per menit ya kak. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dinamis dan inspeksi statis. Yang pertama inspeksi statis ini pada saat pasien tidak bergerak. Jadi kita membedakan sisi yang sakit dan yang tidak sakit. Saya coba lihat ya kak. Iya. Oh di sini tuh agak sedikit bengkak. Kemarin habis operasi ya? Iya kak. Oh baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dinamis. Coba kakak gerakin ke atas. Kaku kak. Oh iya lagi. Coba ke samping. Sakit ya? Iya. Oh berarti mungkin ini ada ketarik gitu loh ototnya kak. Oh iya kak. Terima kasih ya kak. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana intervensi fisioterapi terhadap kasus amputasi above knee. Nah, di sini ada 2 latihan, yaitu yang pertama latihan pre-operasi, yang kedua latihan post-operasi. Di sini saya yang pertama akan mempraktekkan bagaimana latihan pre-operasi terhadap kasus amputasi above knee. Di sini bisa pasien disuruh dilakukan tidur terlentang seperti ini, dan lalu terus kaki yang sehat, yang anggap saja ini kaki yang sudah diamputasi, dengan kaki sehat bisa dilakukan gerakan dorsi dan plantar fleksi seperti ini. Dilakukan selama 10 kali pengulangan.
Oke, selanjutnya bisa dilakukan latihan transfer, latihan perpindahan tempat. Yaitu kalau di sini sudah ada alat, yaitu alatnya Krupp Walker. Pasien bisa dilakukan latihan berdiri dan latihan duduk. Oke, bisa dilakukan latihan berdiri terlebih dahulu seperti ini. Oke, latihan berdiri. Terus bisa dilakukan latihan duduk. Kembali, oke. Fisioterapis ada berada di samping pasien. Nah, bisa dilakukan pakai Krupp Walker atau bisa dilakukan di samping bed. Oke, selanjutnya bisa dilakukan latihan post operasi. Di sini positioning pasien, jangan sampai ada melakukan sebuah gerakan, yaitu gerakan fleksi hip dan ABD hip. Untuk latihan H+1 dan H+2, latihan active exercise sama dengan latihan seperti pre-operasi. Oke, yang pertama latihan active exercise, yang kaki sehat terlebih dahulu. Bisa dilakukan latihan gerakan seperti ini, gerakan dorsifleksi dan plantar fleksi. Latihan ini, latihan seperti latihan ankle pump, dilakukan selama 10 kali pengulangan. Selanjutnya bisa dilakukan latihan isometrik di kaki amputasinya di sebelah sini ya. Anggap saja ini kaki yang diamputasi. Nanti tolong mas, nanti lawan tahanan mas, ditekan mas. Oke, relax, tahan. Ya, bisa dilakukan latihan transfer, latihan perpindahan tempat, yaitu ada bisa dilakukan latihan berdiri, latihan berduduk, dan yang terakhir latihan keseimbangan pada kaki. Latihan ini masih sama dengan latihan yang tadi, bisa latihan pre-operasi. Yang pertama bisa dilakukan latihan berdiri, posisi fisioterapis ada di samping pasien. Jadi seperti ini. Oke, terus latihan duduk kembali. Yang terakhir latihan keseimbangan. Ya, anggap saja yang kaki satunya di amputasi. Nanti keseimbangan seperti ini. Oke, selanjutnya bisa dilakukan latihan H+3 dan H+13. Di sini pasien anggap saja sudah bisa berjalan sejauh 3 meter, dan dilakukan metode penggunaan Krupp Walker dengan teknik partial weight bearing. Bisa dilakukan. Oke, ini anggap saja kaki yang diamputasi ini dengan metode partial weight bearing. Oke, selanjutnya yang terakhir bisa dilakukan latihan H+20. Di sini H+20 ketika pasien sudah mantap dengan masa pemulihannya, sudah dilakukan latihan post operasi. Di sini bisa dilakukan latihan berdiri. Oke. Terus latihan duduk kembali, dan bisa dilakukan latihan berjalan dengan penggunaan Krupp Walker dengan metode teknik partial weight bearing, dan bisa juga nantinya dilakukan non weight bearing secara langsung. Oke. Ini langsung berjalan. Oke. Oke, selanjutnya yang terakhir bisa dilakukan latihan H+20. Di sini H+20 ketika pasien sudah mantap dengan masa pemulihannya, sudah dilakukan latihan post operasi. Di
sini bisa dilakukan latihan berdiri. Oke. Terus latihan duduk kembali. Dan bisa dilakukan latihan berjalan dengan penggunaan group walker dengan metode teknik partial weight bearing. Dan bisa juga nantinya dilakukan non weight bearing secara langsung. Oke. Ini langsung berjalan. Oke.